kembali hari ini kami datang Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sebelum kami mendengar firman, kami naikkan sembah puji, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Bapa-Ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus ku rindu lihat urapan-Mu mengalir ke atas kami. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Penuhi dengan air-Mu, jamalah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan shalom. Dan kita bergabung kembali pagi hari ini dalam acara Renungan Harian. Dan satu hal, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, kembali pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan saat yang terindah pagi hari ini, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ayat ini tidak asing lagi karena ini berbicara tentang iman. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Saudara, dari ayat ini saya akan berbicara pengharapan adalah pendorong kehidupan. Kita akan bisa melihat Abraham bukan saja orang yang memiliki iman yang besar, tapi juga orang yang memiliki pengharapan yang besar. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 4 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ayat ini dengan jelas, saudara yang kasih Tuhan, dengan memandang ke depan, ia berharap dan percaya bahwa apa yang Allah telah janjikan akan menjadi sebuah kenyataan. Dan pengharapannya itu dihargai oleh Allah melalui kelahiran Ishak. Ia melihat permulaan dari bangsa yang besar di mana ia akan menjadi bapa. Sementara di bumi Abraham menjadi pengembara. Dia berkemah di luar tanah perjanjian. Tetapi matanya telah memandang kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ya, memang benar seperti itu yang dilakukan oleh Abraham. Pengharapan adalah usaha untuk menaruh sesuatu secara tegas di dalam pikiran apa yang akan kita lakukan, dan sementara waktu berjalan, kita akan menemukan kesempatan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Gambaran dalam pikiran pribadi yang bagaimana yang kita kehendaki, dan pikiran kita akan membentuk satu pikiran yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pikiran adalah sesuatu yang mulia. Jaga sikap mental yang benar, sikap mental yang berani, terus terang dan riang gembira. Berpikir benar adalah daya cipta yang hebat. Segala sesuatu yang berasal dari keinginan dan setiap doa yang benar dijawab oleh Allah. Kita akan menjadi seperti apa yang ditentukan pikiran kita. Pengharapan dalam masa yang gelap. Pengharapan dapat membantu kita melewati berbagai kesulitan kehidupan. Mencari Allah pada masa-masa yang gelap dan sulit memerlukan topangan pengharapan. Sesuai dengan kitab Ratapan pasal 3 ayat 21-24, firman Tuhan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Memang saudara, pengharapan itu ibarat kendaraan yang membawa kita pada satu tujuan yang ingin kita capai. Tentukan tujuan yang ingin kita raih.
tujuan kita secara pribadi, keluarga, dalam karya, dalam kehidupan kerohanian, dan apa saja. Lalu pikirkanlah hal itu dengan penuh pengharapan. Ungkapkan dengan kata-kata pengharapan. Doakan dengan hati yang penuh pengharapan. Dan kerjakan dan wujudkanlah apa yang dicita-citakan dengan sikap yang penuh pengharapan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita, meraihnya, bahkan membuka jalan. Pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan bukan berpusat pada hal-hal duniawi semata, tetapi pada hal-hal kerohanian. Kiranya pagi hari ini boleh kita bisa melihat bahwa pengharapan adalah pendorong kehidupan. Pengharapan di dalam Tuhan memberikan kita kekuatan dan keteguhan. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita bahagia dan bersukacita. Banyak hal-hal dapat saja membuat kita tertekan, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, putus asa, tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Dan banyak hal lagi apa yang membuat kita takut. Namun hari ini ada berita baik bagi kita. Pengharapan di dalam Tuhan membantu kita untuk kita bisa mengatasi apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu. Apa yang kau inginkan, apa yang kita raih di tengah-tengah badai kehidupan ini. Saya percaya ketika kita punya pengharapan, pasti kita akan meraih apa yang kita inginkan. Karena pengharapan adalah pendorong dalam kehidupan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang jadi rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Sebagaimana Abraham diberkati, sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap, tapi dia punya hal yang indah, bahwa dia percaya bahwa satu kali dia yakin apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Demikian juga dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan berkati kami semua. Di dalam kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, Tuhan berkati. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan berkati dengan berkat kekuatan kesembuhan bagi yang sakit, jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati sujemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, arahkan hatimu. Kembali kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.